Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam. Kita bersyukur kembali malam ini kita boleh ada di hadirat Tuhan untuk kita datang memuji menyembah Tuhan dan bersekutu dengan Dia di tahun yang baru ini. Baik Bapak Ibu Saudara, kami menyambut untuk Bapak Ibu Saudara yang bergabung baik melalui ruang Zoom maupun channel YouTube. Kita bersyukur malam ini kita kembali ada di hadirat Tuhan untuk kita bersekutu memuji dan menyembah Dia. Baik Saudara, kita akan masuk dalam firman dan waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya Ibu Pendeta Indiana. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik. Kami bisa merasakan hadirat-Mu di rumah, dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan, berfirmanlah kepada kami malam hari ini. Ambil alih semuanya Tuhan, supaya Roh Kudus yang menuntun kami untuk mengerti firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih. Jadikan kami anak Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara. Shalom. Apakah tadi Shalom, bagus? Ibu. Bagus tidak suara Miss Diana tadi? Bagus, mantap. Wow, saya menyembah pagi-pagi itu salah, harusnya 2 Januari. Salah sebut itu tanggal. Itu saya rekam 2 Januari pagi jam 6, saudara-saudara. Amen. Biasa, saya merasakan suatu hadirat yang luar biasa. Amin. Malam hari Ada cabut nomor nggak, Bu? Cabut nomor. Nanti kita cabut ayat digabung dengan bangsa ya. Jadi 2. Sini Pak. Ya. Ayat dan bangsa. Jadi kita gabungkan. Jadi di sini ada ayat segede ini ayat, ini bangsa. Kita akan cabut ayat, baru satu bangsa. Ayat itulah yang akan kita perkatakan untuk bangsa tersebut, saudara. Jadi bukan ada kebetulan. Ini banyak sekali ayatnya. Ini bangsanya. Jadi ayat untuk bangsa-bangsa. Ayat untuk bangsa-bangsa. Ini nanti ya. Sabar. Sekarang firman Tuhan dulu. Pak, slide ya Pak. Slide. Ada kan saya sudah siapkan? Tema yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah jadilah setia. Amin, setia. Itu apa? Ada yang nggak mute, unmute, tolong unmute. Jadi kayaknya nggak konsen. Tolong di-mute dulu semuanya biar konsentrasi Miss Diananya. Oke. Tadi slide saya udah dikirim Bu Hana ke Pak Eskel. Belum. Miss belum ada ngirim apa-apa. Ini khotbah saya udah saya kirim dari pagi. Nggak ada. Ini loh nih. Ini loh Bu tuh. Ini tadi pagi saya kirim. Nggak ada. Nggak ada Bu. Coba ya saya kirim ke grup ya. Nggak ada Miss. Ada. Coba kirim lagi aja, nggak ada. Ulang lagi. Saya kirim pagi. Oh, yang jadilah setia. Iya, itu khotbah saya bagi saya. Sorry. Yes. Jadilah setia. Saya kirim ke grup ya. Pak, udah kirim Pak Ebron. Oke. Ntar saya cek ya. Ya, kirim ke, ya mesti ditampilkan Pak katanya. Tampilkan Pak, biar meriah. Ntar. Tadi grup kita ya, Menara Doa ya. Nah, ini saya kirim juga ke grup. Ya. Oke, ntar ya. Oke. Ntar. Yes. Jadilah setia. Oke. Ada ya Pak? Ya. Oke. Bentar ya. Oke, puji Tuhan. Wow.
Akhirnya bisa tayang khotbah saya, saudara. Saya siapkan dengan semangat. Tema saya, saudara, adalah jadilah setia. Amin. Saya akan menceritakan satu wanita yang mengalami terobosan luar biasa. Ya, siapa dia? Tayang Pak, slide berikutnya. Suara saya jelas ya, teman-teman? Dia adalah Ruth dan Naomi. Saudara, sayalah yang membacanya. Saya akan menceritakan. Nanti kalau saudara ada waktu, tolong baca cerita Ruth di Alkitab ya. Saya akan ceritakan siapa Ruth dan siapa Naomi. Lanjut Pak. Mereka wanita hebat, saudara. Ruth ini adalah menantu. Naomi mertua. Di mana-mana menantu sama mertua itu biasa perang dingin. Di sini kita belajar menantu dan mertua saling kompak, sayang menyayangi. Ruth, kata-kata terkenal dari Ruth untuk Naomi ketika itu, Ruth mau ikut mertuanya, kemana mertuanya pergi. Apa kata dia, saudara? Ini ada di ayat yang ke-16. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Saudara, kenapa ini istimewa? Saya akan jelaskan di slide berikutnya. Lanjut Pak. Waktu itu di Israel terjadi kelaparan, saudara. Keluarga Naomi pindah ke daerah Moab. Ya, Moab itu adalah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Naomi dan suaminya Elimelek dan 2 anak laki-laki mereka tinggal di Moab. Mereka keluar dari Israel. Nah, dalam cerita itu, suami Naomi meninggal sehingga dia menjadi janda. Dan kedua anak Naomi besar di Moab dan mereka akhirnya mendapatkan jodoh gadis Moab, Orpa dan Ruth. Ya. Memang Naomi ini sudah berduka suami meninggal, anak-anaknya juga meninggal dua-duanya. Kedua anaknya juga meninggal. Naomi sekarang bersama 2 menantu, Orpa dan Ruth. Nah, yang nama Orpa tidak mau ikut Naomi kembali ke Israel. Ya, Ruth ikut kembali ke Israel. Ruth berkata, aku akan ikut engkau. Sekarang aku sudah percaya kepada Allahmu. Bangsa mula bangsaku, Allah mula Allahku. Saudara, akhirnya Ruth telah mengambil keputusan yang tepat. Ketika mereka tiba di Israel, lanjut Pak slide-nya. Ketika mereka tiba di Israel, Ruth menjaga dan membantu mertuanya. Nah, di Israel itu ada tradisi kalau panen tidak boleh semua gandum disabit. Harus disisakan untuk orang-orang miskin. Nah, Ruth menunggu para penyabit selesai, nanti dia akan memungut sisa-sisa panen yang sengaja ditinggalkan untuk orang-orang miskin. Ruth ini orang yang rendah hati, saudara. Dia rela menjadi pemungut jelai, pemungut sisa panen gandum demi mama mertuanya bisa makan. Dia adalah wanita yang luar biasa, tahan menderita. Dia meninggalkan kampungnya, ikut mertuanya ke bangsa lain, yaitu bangsa Israel. Jadi ketika Ruth ini memilih ikut Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Pemilik ladang tersebut yang nama Boas
adalah salah satu kerabat dari Naomi, melihat Ruth, hatinya langsung timbul belas kasihan. Dia pesan kepada para karyawannya, para penyabit, sisakan lebih banyak supaya wanita itu bisa membawa gandum lebih banyak ke rumah. Atas ide atau apapun penyebabnya, atas ide dari Naomi, secara adat bangsa Israel, Boas itu adalah pariban. Kalau orang Batak pariban, nih Bu Hana mengerti ya pariban ya? Ya Bu Hana ya, pariban. Boas mengambil Ruth menjadi istrinya. Saudara, disinilah titik poin yang terjadi, pengambilan keputusan yang penting dari Ruth, dan Tuhan menuntun dia sampai dia nantinya menjadi istri dari Boas. Ya, lanjut Pak. Ruth akhirnya menjadi istri Boas. Nah, disinilah istimewanya. Ini dia terobosannya, istimewanya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak. Ruth akhirnya mendapat satu anak dari Boas. Diberi nama Obed. Siapa Obed itu? Obed adalah nenek moyangnya Raja Daud, termasuk nenek moyangnya Tuhan Yesus. Dari Obed nanti akan lahir Isai. Dari Isai lahir Raja Daud. Terus benang merahnya nyambung sampai ke Yusuf, sampai Tuhan Yesus, saudara. Jadi inilah makanya kitab Ruth harus masuk dalam kanon Alkitab. Ya. Kisah Ruth ini adalah luar biasa, yang bukan bangsa Israel, tapi dipilih Tuhan menjadi nenek moyang dari Raja Daud dan Tuhan Yesus. Ya, jadi dia ada hubungan darah kalau kita sambung-sambung ya. Luar biasa. Ini dia istimewanya. Lanjut Pak. Sebelumnya masih ada ya itu ya. Sebentar ya. Saudara. Nah, di sini nih. Ini dulu ya. Sampai. Nah. Kita lihat perjalanannya sampai di situ ya, cerita Ruth ya. Nah, sekarang kita kembali ke kehidupan kita sendiri masing-masing. Saudara, kita sebagai satu anak Tuhan, sebetulnya kita belum tahu apa nanti di hadapan kita terjadi di tahun 2021 ya. Tetapi bila engkau dan saya mengambil satu komitmen atau keputusan yang tepat berdasarkan iman kepada Tuhan, maka akan terjadi satu terobosan dalam hidupmu dan hidup. Ya, seperti yang terjadi kepada Ruth. Ya, saudara, di sini ada saya ambil dari Wahyu 3 ayat 11, perjalanan masih panjang. Kita baru masuk di tanggal 4, saudara. Jadi kita akan melewati sekitar 361 hari lagi 2021. Di sini kita belajar dari Ruth yang dia berani mengambil keputusan dan dia mau mengikuti Tuhan. Dia berpegang pada Tuhan sehingga dia mengalami suatu terobosan yang hebat. Dia menjadi salah satu orang yang dari keturunannya lahir raja-raja. Oleh karena itu saudara, saat ini kita diminta untuk setia, memegang apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Karena di tengah jalan bisa saja mahkota kita hilang. Artinya, orang yang tidak tahan akan banyak hal di depan ini, biasanya orang mulai goyah, mulai dia linglung, mulai ragu. Nah, di sini kita jangan sampai ragu, saudara.
Di sini apa yang akan kita dapatkan seperti Rut, dia kan sudah mendapat sesuatu yang hebat ya. Tadi sebetulnya slide ini ada yang terloncat satu, tapi tidak masalah. Kita lihat di sini. Bagaimana kita bisa mengalami seperti yang dialami Rut? Ya, kita harus tetap berani mengambil keputusan, berani berkomitmen untuk ikut Tuhan, tetap jalan serta Yesus. Seperti lagu, jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam duka. Jalan terus, ikut terus, jangan melenceng, jangan keluar barisan seperti yang kemarin saya perkatakan kemarin waktu kita malam tahun baru. Jangan sampai keluar barisan, tetap di dalam barisan, tetap jalan serta Yesus. Itulah yang dilakukan oleh Rut sehingga dia dipertemukan dengan orang yang tepat dan hidupnya dipulihkan dan dia menjadi salah satu orang yang berkenan di mata Tuhan. Ya, lanjut Pak slide ini. Bagaimana kita menjalani jalan serta Yesus? Ini dia, semua orang tahu ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Dilihat atau tidak dilihat orang, tetaplah kita berlaku baik. Jadi apapun, ketika engkau masak, ketika engkau ngopel, ketika engkau nyetir mobil, apalagi ketika engkau beribadah. Ya, saya sering melihat orang mendengar khotbah, dia malah pegang-pegang handphone. Nah, saudara, yang sekarang lagi dengerin khotbah saya, pegang-pegang handphone, lepaskan handphone. Dengarkan firman Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan sebagai upah. Ada upah, saudara. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hamba. Upah kita adalah upah yang paling kita nanti adalah keselamatan hidup kekal dan mahkota yang Tuhan sediakan nanti untuk kita di surga. Tetapi di dunia engkau dan saya juga mendapat upah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai sejahtera, hati yang damai. Semua Tuhan berikan bila kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lanjut Pak. Saudara, saya dan saudara saat ini, walaupun kita masih di bumi, kita masih di dunia nih, tetapi kita telah menerima keselamatan. Ya, kita telah menerima keselamatan. Kita sudah dimeteraikan, sudah ada nama kita di surga. Tetapi dalam perjalanan hidup kita, jangan sampai kita kehilangan tiket. Tiket apa itu? Tiket keselamatan itu. Jadi perlu dijaga, iman kita perlu dijaga. Kita harus terus bertumbuh. Jangan sampai kita lepas dari pohon kehidupan itu. Kalau engkau lepas, maka rantingmu akan kering dan tidak berbuah. Jangan sampai engkau dan saya kehilangan keselamatan dan upah yang sudah ditentukan bagi setiap kita. Jadi kita ini sudah ada, Tuhan sediakan upah. Jangan sampai itu hilang, saudara. Jadi banyak orang di dunia awalnya Roh Kudus, ujungnya tidak finish well. Awalnya hidup dalam Roh Kudus, di dalam akhir hidup dalam kedagingan. Banyak contoh salah satu, ya. Waktu dia masih segar, cantik, hebat,
dia adalah penyanyi gerejawi. Ketika menjelang dia meninggal, dia ditemukan jatuh di sebuah parit dan dia mengkonsumsi narkoba. Gak finish well. Pasti saudara tahu, itu artis terkenal di dunia. Ya, kita harus konsentrasi. Jangan sampai kasih celah kepada iblis supaya kita finish well. Ya, jangan sampai kehilangan keselamatan itu dalam perjalanan hidup kita. Ya, lanjut Pak. Jangan sampai karena penderitaan, ya slide berikutnya Pak. Slide berikutnya. Jangan karena penderitaan sekarang ini kita down. Ya. Karena saudara, nanti akan semakin berat, tetapi anak-anak Tuhan dilindungi saudara. Ya. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi jangan kita heran, kenapa sih? Ada aja masalah, ada aja derita, ada aja. Wow, itu tidak bisa dibandingkan, tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan engkau dan saya dapatkan. Ya, dalam berbagai hal terjadi sekalipun, tetaplah on fire, jangan lemah, jangan sampai engkau jatuh ke dalam dosa. Jangan saudara, bertahanlah, sebab aku menganggap bahwa penderitaan yang kita alami sekarang tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kata Rasul Paulus, ya, akan engkau dapatkan kemuliaan, akan saya dapatkan kemuliaan. Bertahanlah, apapun terjadi di tahun 2021. Bertahanlah saudara. Ada kemuliaan menanti engkau. Ruth juga mengalami banyak derita. Ya, tapi ujung-ujungnya dia bukan berikan suatu terobosan. Dia mengalami kemuliaan di dalam hidupnya. Ya, lanjut Pak slide-nya. Karena kita sudah memulai semua ini, engkau dan saya di dalam hidup yang sudah hidup baru, di dalam Roh Kudus. Kita yang sudah memulai dengan Roh Kudus, kita juga harus mengakhiri hidup kita dengan roh, bukan dengan kedagingan. Ya saudara, memulai dengan Roh Kudus, mengakhiri dengan roh, bukan dengan kedagingan. Jadi konsentrasi saudara ya. 2021 jangan sampai bolong-bolong berdoanya. Ya, iblis itu kerja keras untuk mengganggumu dan menggangguku. Ya, kelemahan kita selalu mau dia serang. Bertahanlah. Galatia 3 ayat 3. Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Katakan tidak. Saya akan bertahan, menjaga hidup saya. Roh Kudus harus tetap di dalam saya. Jangan sampai Roh Kudus meninggalkan engkau, seperti Roh Allah meninggalkan Saul. Bisa berantakan kita kalau ditinggalkan oleh Roh Allah, ya, oleh Roh Kudus. Lanjutkan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Ya. Kita adalah anggota kerajaan Allah. Maka hiduplah dalam tradisi kerajaan Allah. Saya tetap belajar, saudara. Saya belajar meninggalkan sifat saya yang lama, tetapi tidak semudah membalik telapak tangan. Ya,
proses sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Jadi Tuhan membentuk kita di dalam proses. Bersedialah dibentuk. Tetaplah berjuang lebih baik. Saya pun sampai sekarang berusaha lebih baik. Jangan lagi hidup semaunya. Hiduplah dalam tuntunan Tuhan. Jadi apa-apa tanya Roh Kudus. Tanya Roh Kudus. Mau ngomong apa? Tanya Roh Kudus. Mau kemana melangkah? Berdoa dulu. Karena ini musim COVID. Hati-hati. Apa yang kita sentuh, ya, Tuhan tuntun tangan kita. Mana yang mesti kita pegang, mana yang mesti kita ambil di luaran sana. Ketika kita pulang, kita steril dari virus itu. Tuhan melindungi engkau dan saya. Saudara, hiduplah tetap di dalam tradisi kerajaan Allah. Ya. Lanjut, Pak. Ini dia yang paling saya suka. Slide berikutnya. Saudara, jika saudara rindu jamahan Tuhan dan mau mengalami terobosan Tuhan, bagaimana caranya? Bagaimana caranya engkau dan saya mengalami terobosan Tuhan di tahun 2021? Ini dia. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Lakukan firman Tuhan dalam hidupmu setiap hari. Ikuti tuntunannya. Tuntunan Tuhan bisa lewat siapa? Baca sendiri firman-Nya atau lewat pemimpin rohani. Nah, bisa lewat saya, lewat Pak Yehezkiel, lewat pemimpin pendoa, lewat pendeta A, pendeta B, itulah pemimpin rohani. Dengarkan, lakukan, dengarkan, resapi, lakukan. Engkau akan mengalami sesuatu terobosan. Engkau akan melihat betapa Tuhan itu punya kuasa. Engkau akan melihat Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan memberkati engkau. Ini dia kuncinya. Ya, lanjut Pak. Rut mengalami terobosan Tuhan. Rut yang tadi bukan apa-apa, ya, orang susah, dari kampung Moab, tidak bawa apa-apa, jong, tangan kosong. Dia ikut mertuanya ke Israel. Rut mengalami terobosan. Rut dari yang bukan apa-apa diangkat menjadi apa-apa. Ia menjadi istri Boas. Siapa Boas? Pemilik ladang yang luas itu. Tuh, lihat tuh. Ladang ini semua milik si Boas. Boas mengambil Rut menjadi istri. Akhirnya hidup Rut berubah. Dari tidak punya menjadi berkelimpahan. Saudara. Amen. Mau seperti Rut? Dari bukan apa-apa jadi apa-apa. 2021, engkau dan saya harus mengalami terobosan seperti Rut. Tetapi jangan sampai salah mengambil keputusan. Ikutin tuntunannya. Ikuti aja Tuhan kemana dia mau utus engkau. Rut hidup berubah dari tidak punya jadi berkelimpahan. Bahkan Rut menjadi salah satu yang bukan orang Israel. Dia bukan orang Israel, dia orang Moab, ya, bangsa Moab. Tetapi dia dipilih Tuhan untuk menjadi salah satu opungnya raja-raja. Karena lewat rahimnya lahir Obed, lahir lagi dari Obed Isai, dari Isai lahir Daud, dan seterusnya sampai Yusuf, lahir Tuhan Yesus. Saudara, Rut adalah salah satu wanita yang istimewa, ya, dia mengalami terobosan. Karena apa? Dia memilih untuk setia ikut Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhan yang diperkenalkan oleh mertuanya kepadanya. Dari keluarga Naomi, dia mengenal Tuhan.
dan dia yakin dan percaya. Tetapi aneh, banyak orang yang lahir dari keluarga Kristen, bisa-bisanya dia meninggalkan Tuhan. Saya sangat sedih. Di Indonesia banyak. Saya nggak usah sebut namanya. Sedih. Kok tega ya meninggalkan Tuhan Yesus? Aduh. Tuhan Yesuslah Tuhan. Jangan sampai engkau tinggalkan dia. Ya. Supaya kita bisa mengalami terobosan seperti itu. Padahal saudara, lanjut Pak slide-nya. Siapa Rut itu? Kenapa dia? Siapa dia? Dia dulu bukan anak Tuhan. Bukan. Ia memilih ikut Tuhan karena dia melihat kehidupan Naomi. Dia menjadi percaya kepada Tuhan dan Rut mendapat perkenanan Tuhan. Saudara, mau engkau mendapat perkenanan Tuhan? Amin. Ikuti tuntunan Tuhan, ikuti firman Tuhan, dan jangan lengah. Tetap engkau kuat, sekalipun derita menerpa, fokus, tetap percaya, tetap setia. Engkau akan mengalami terobosan seperti Rut. Rut mendapat perkenanan Tuhan. Ya, saudara, lanjut Pak, slide saya. Ini yang mau kita sedikit sharingkan, ya. Tolong beberapa orang dibuka itunya, di unmute coba. Saya mau tanya, apa kerinduanmu di tahun 2021? 1-2 orang boleh sampaikan jawabannya. Apa kerinduanmu di tahun 2021? Silakan teman-teman. Ayo jawab, apa kerinduanmu di tahun 2021? Apa kerinduanmu di tahun 2021? Baru. Banyak berkat, banyak duit. Banyak berkat, banyak duit, apalagi? Ayo, ini Kesehatan, itu aja. udah catat nih, kesehatan. Diberikan kesehatan. Udah itu aja, Bu. Tahun. Itu aja. Itu aja. Mengenal Tuhan lebih dalam. Mengenal Tuhan lebih dalam. Ya, saudara. Kerinduanmu itu akan Tuhan kabulkan, akan Amin. Tuhan berikan, akan Tuhan bukakan pintu untukmu. Amin. Akan Tuhan itu maha kuasa. Jangan kau ragukan dia. Dia bisa memberikan apa yang engkau butuhkan, engkau inginkan. Tetapi ada syaratnya. Hiduplah berkenan. Dalam situasi apapun tetaplah bersyukur. Amin. Renungkan dan lakukan firman Tuhan. Dan setialah. Setia. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun tetaplah setia. Ini kuncinya. Maka engkau akan mengalami terobosan Tuhan. Apa yang kau inginkan Tuhan berikan. Amin. Bahkan tingkap-tingkap langit untukmu. Saudara, hari ini waktu saya berkhotbah buat saudara, saya langsung dapat terobosan. Saya langsung dapat. Padahal saya belum berkhotbah. Haleluya. Saya dapat terobosan, saudara. Saya dapat terobosan. Ada yang membiayai saya full S2 teologi. Dibayar Haleluya. semua cash sampai lunas, di awal dibayarkan, saudara. Haleluya. Dan saya sudah daftar. Ajaib Tuhan itu. Ajaib Tuhan itu. Jadi nanti Amen. saya sekolah lagi, ambil S2 teologi. Doakan saya, saudara. Terobosan baru terjadi kepada saya. Terobosan baru terjadi kepada saya. Di awal 2021, 4 Januari, saya dikabarkan
diberikan biaya sekolah S2 sampai lulus. Haleluya. Saudara, luar biasa. Mau mengalami saudara terobosan dalam dirimu, dalam hidupmu, dalam keluargamu, saya akan berdoa buat saudara. Engkau yang hadir hari ini, 15 orang Tuhan berkati Tuhan. Beri terobosan. Amin. Saudara, Amin. luar biasa Tuhan, luar biasa kesaksian hidupku. Jam ini, detik ini, aku mengalami terobosan. Kukotbahkan dia, aku dapat terobosan. Saudara, mujizat terjadi bagimu dan aku. Ya, saudara. Lanjut. Oleh karena itu, saudara, kalau engkau melakukan semua yang tadi, yang sudah dituntun, hidupmu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Katakan amin, saudara. Amin. Wow. Engkau akan seperti pohon yang ditanam di tepi air sungai, yang tidak pernah layu daunnya, yang berbuah pada musimnya. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Saudara? Tuh. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, saudara, engkau akan seperti ini. 2021, katakan, apapun yang saya kerjakan akan Tuhan buat berhasil. Apa saja yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Apa saja yang dijual sama Miss Diana, pasti laku. Apa saja yang dijual oleh Bu Hana, pasti laku. Katakan amin, Bu Hana. Ya, saudara, tetapi engkau harus hidup di dalam Kristus. Ya, jangan jauh-jauh dari sumber aliran air. Saudara, ini dia. Hendaklah engkau setia sampai mati. Lanjut Pak Sledi. Kita baca sama-sama ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu apa saudara? Mahkota kehidupan. Ya, saudara, luar biasa Tuhan kita. Di dunia kita diberkati, di surga kita diberikan mahkota. Amin. Ya, engkau dan saya Tuhan sediakan. Ya, oleh karena itu saudara, mari kita buat satu komitmen baru. Kita buat satu komitmen baru kepada Tuhan secara pribadimu. Kepada Tuhan katakan, Tuhan, mulai tahun ini saya mau lebih lagi dekat kepadamu. Jadi, kehadiran Tuhan jangan hanya terasa ketika kita mengadakan kegiatan seperti ini, ketika jam doa. Tetapi harusnya every time, 24 jam in the presence of God. 24 jam engkau merasakan hadirat Tuhan. Ketika engkau masak, ketika engkau ngepel, ketika engkau mandi, ketika engkau bangun tidur, ketika engkau tidur, ketika engkau duduk, ketika engkau nonton, tetap connect ke surga, hati dan pikiran. Itu namanya every time in the presence of God. Ya,
engkau akan mengalami terobosan, saudara. Ya, di dalam kehidupan kita, kita berubah, kita naik level, semakin merasakan hadiratnya setiap waktu, setiap saat, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, terus perbanyak koneksi dengan Tuhan. Ya, saudara, saya akan berdoa buat saudara semua. Aku kan tetap cinta. Wow. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Wow, lagu yang tadi ya. Saya udah share ke grup. Dengerin. Wow. Terasa hadiratnya saudara. Bukan tetap cinta, bukan tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Saudara, saya akan berdoa buat saudara supaya mahkotamu aman di surga, ya. Supaya tidak satu pun dari kita semua di sini kehilangan tiket keselamatan. Semua harus sampai finish well. Jangan berakhir dengan kedagingan, berakhir di dalam roh. Hidup kekal. Saudara, mari kita mulai terobosan baru dalam hidup kita. Ya, kita sekarang harus berani mengambil keputusan seperti Ruth. Saya mau ikut engkau kemanapun Tuhan tuntun. Akhirnya dia sampai di tempat yang pas. Engkau akan sampai di tempat yang pas. Yang pas. Engkau akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Setialah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Seperti Engkau Tuhan menuntun Ruth sampai dia sampai di tempat yang tepat. Sehingga ia mengalami terobosan, sehingga ia mengalami kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu memohon tuntunan-Mu, supaya kemanapun kami melangkah di dalam penyertaan Tuhan. Sehingga apa yang kami harapkan dan cita-citakan boleh tercapai, karena Tuhan turut bekerja di dalam hidup kami. Bapa, berkati semua yang hadir pada malam hari ini. Ada 15 orang Tuhan. Berkati Tuhan. Berkati Haleluya. Pak Alfred Brastagi, Ibu Elis Jana, Estra Maranita Purba, Eva Margaret. Engkau akan mengalami terobosan. Hana Ria, Denda Kawulur, Lisa, Maria, Mika Elvin, Saud Mubis, engkau akan mengalami terobosan. Kirle Yohanes, engkau akan mengalami terobosan Tuhan. Haleluya. Suliman, engkau akan mengalami terobosan. Pendeta Yehezkiel Hebron, engkau akan mengalami terobosan. Amin. Indiana Simalango, engkau akan mengalami terobosan. Keluargamu, engkau akan mengalami terobosan. Diberkatilah saudara-saudaraku semua. Kulepaskan berkat akan. Engkau akan mengalami terobosan di tahun 2021. Apa yang kau harapkan akan Tuhan kabulkan. Katakan, terobosan terjadi dalam hidupku. Terobosan terjadi dalam keluargaku. Pulihkan ekonomiku, pulihkan keluargaku, pulihkan hatiku. Amin. Amin. Amin.
Lepaskan berkat. Amin. Lepaskan berkat. Engkau akan naik ke level yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi lagi. Amin. Engkau akan menjadi terang dimanapun engkau tinggal. Engkau akan Amin. menjadi leader, 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 leader. Haleluya. Saudara, luar biasa Tuhan. Apa yang saya alami hari ini, saya berkhotbah terobosan, diriku mengalami terobosan langsung. Tidak pernah saya mimpi, yang saya tahu saya cuma dagang bawang goreng dan dagang apa tuh, Bu Hana? Dagang apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Nastar. Nastar. Apakah bisa jadi jual nastar? Bayar uang sekolah? Saudara, langsung Tuhan kirim akun surganya untuk membayar sekolah saya S2. Amin. Ken, Amin. tolong doakan saya Pak, supaya lulus tepat waktu 2 tahun lagi. Saya sudah MTH. Amin. Amin. Saya doakan saudara, saudara doakan saya. Haleluya, 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 Amin. haleluya, Amin. haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, diberkatilah semuanya. Amin. Saudaraku yang ada hadir pada malam hari ini 15 orang. Ada 15 orang Tuhan, berkati 14 kurang 1. Saya sudah bilang jangan keluar dari barisan, keluar dia. Tetap dalam barisan. Tetap. Demikian firman Tuhan saudara. Kiranya keluargamu mengalami terobosan seperti yang dialami oleh Ruth dan Naomi. Dari tidak punya apa-apa, jadi punya apa-apa. Dari bukan apa-apa, menjadi apa-apa. Bahkan dia menjadi nenek moyang dari raja-raja. Amin. Dari rahim dia lahir raja-raja. Dari keluargamu akan muncul raja-raja. Amin. Dari keluargamu akan lahir raja-raja. Pemimpin, leader-leader. Dari keluarga besar MDSG yang dipimpin oleh pendeta Yehezkiel Hebron. Amin. Akan lahir leader Amin. untuk bangsa-bangsa.